Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dalam beberapa waktu terakhir ini kita semua kembali disuguhi di mana ada manuver yang dilakukan oleh purnawirawan dan ada juga mantan hakim ad hoc ya. Dan ini digawangi oleh salah seorang mantan jenderal yaitu Pak Sunarko, yang menarik sahabat karena pola gerakan mereka tampak mengalami pergeseran dari tekanan politik terbuka menuju ke pendekatan hukum yang saya kira seperti biasa dia bungkus dengan narasi moral sahabat. Dulu orang ini sangat giat mengejar, berteriak agar Gibran Rakabuming Raka dimaksulkan, dan sepertinya teriakan-teriakan itu kemudian gagal sehingga dia beralih di isu ijazah palsu, mencoba menggoyang Pak Jokowi melalui gugatan CLS yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya agar pentersangkaan orang-orang yang melakukan penghinaan, orang-orang yang melakukan manipulasi terhadap ijazah Pak Jokowi itu dibebaskan. Siapa lagi kalau bukan roti bakar atau roti busuk CS. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah apakah ini murni perjuangan kebenaran atau ini hanya merupakan sekedar strategi setelah kegagalan sebelumnya. Oleh sebab itu kita akan bedah dalam video kali ini sahabat. Jadi jika sebelumnya kita melihat ada upaya delegitimasi terhadap kekuasaan oleh orang-orang yang memang kita sudah tahu bahwa mereka memiliki kebencian yang akut terhadap Pak Jokowi dan berikut seluruh keluarganya, termasuk saya kira Gibran itu yang disasar. Dia ingin dimaksulkan oleh sekelompok gerombolan yang ngaku-ngaku sebagai mantan jenderal ya. Ya tapi memang mantan jenderal sih, dan ada juga hakim ad hoc. Namun ketika jalur tersebut gagal mendapatkan traksion politik, strategi mereka langsung berubah sahabat. Jadi kini muncul gugatan class action yang disebut dengan CLS yang diarahkan ke institusi seperti Polda Metro Jaya dengan implikasi ingin membatalkan status hukum terhadap Roy Panji CS ya, bersama dengan Dr. Tipa dan beberapa kucluk yang lain. Artinya secara teori komunikasi politik ini disebut sebagai strategi reframing, yaitu mengganti medan tempur dari politik ke hukum sahabat ya. Dan tentu ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi baru. Jadi dia berupaya keras supaya legitimasi masyarakat itu masih tetap ada di belakang mereka. Namun yang menjadi masalah ketika hukum digunakan sebagai alat untuk mengulang narasi politik yang telah ditolak atau diobrak-abrik oleh publik, maka yakinilah legitimasi itu justru akan menjadi lemah dan justru akan menjadi bahan cemohan oleh netizen. Sebab bagi kita ini bukan lagi pencarian keadilan, melainkan ini adalah merupakan politisasi hukum sahabat. Dan yang menarik, serangan ini tidak lagi langsung kepada kebijakan atau kinerja. Artinya bukan lagi kebijakannya Gibran yang dipertanyakan, apalagi kinerjanya. Kalau Pak Jokowi kan memang sudah selesai menjadi presiden. Melainkan ini betul-betul ke ranah personal, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa gagal agenda memaksulkan Gibran, yang diserang adalah pribadi Pak Jokowi, yaitu terkait dengan identitas Pak Jokowi, yaitu ijazahnya sahabat ya. Dan upaya menjatuhkan kredibilitas seseorang bukan lewat argumen substansi, tetapi lewat keraguan terhadap identitas dan integritasnya. Saya kira kita sudah paham semua bahwa strategi seperti ini lebih banyak menjadi bumerang bagi penyerangnya. Kenapa? Karena publik Indonesia itu memiliki kecenderungan yang kuat terhadap emosional bonding. Artinya dengan figur sebagai pemimpin Pak Jokowi, ketika serangan itu dianggap tidak proporsional,
dia lebih cenderung terlalu personal, maka simpati itu kemudian akan beralih kepada orang yang diserang, dan itulah yang terjadi terhadap Pak Jokowi. Artinya apa? Saya mau tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sunarko CS ini akan sia-sia saja dan akan menjadi bahan bulian bagi netizen, sahabat. Nah, kenapa kemudian kalau kita melihat gerakan mereka sampai hari ini semakin tidak terorganisir, semakin banyak orang yang kemudian menganggap Jokowi itu sebagai orang yang hebat, karena kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh mereka setiap melakukan serangan terhadap Pak Jokowi dengan mudah dipatahkan. Sehingga serangan yang saya maksudkan di sini salah satunya adalah terkait soal ijazah. Sudah berapa banyak persidangan dibuka tapi tetap memenangkan lembaga-lembaga yang telah memverifikasi ijazah Pak Jokowi. Salah satunya misalnya ya termasuk beberapa gugatan CLS yang dilakukan oleh kuculuk-kuculuk yang berupaya ikut dalam barisan Roy Panji CS di beberapa wilayah di Indonesia ini, termasuk saya kira yang terakhir di Solo, sahabat ya. Oleh sebab itu kejadian-kejadian ini akan terulang terus seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Dan fenomena banyaknya masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke kediaman Pak Jokowi ini bukan sekedar kunjungan biasa. Ini adalah merupakan bentuk legitimasi sosial organik, sahabat. Nah, dalam teori sosiologi politik ini disebut sebagai grassroots validation. Artinya ada pengakuan langsung dari rakyat tanpa dimediasi oleh elit. Bahkan kegiatan seperti halal bihalal yang melibatkan komunitas kreator atau YouTuber Nusantara memperlihatkan satu hal yang sangat penting, bahwa Jokowi telah bertransformasi dari sekedar pejabat menjadi simbol sosial. Bayangkan saja anak-anak muda di bangsa ini berbaris dalam melakukan reaksi terhadap setiap serangan ke Pak Jokowi, dan itu semua dilakukan dengan sukarela. Itu bukti konkret bahwa Pak Jokowi tidak saja sebagai tokoh politik, tapi beliau adalah merupakan tokoh sosial yang dibela habis-habisan oleh orang-orang yang mendukungnya. Dan itu pasti secara nurani, apalagi Pak Jokowi hari ini kan sudah bukan lagi siapa-siapa. Maksudnya sudah bukan lagi presiden, artinya membela beliau kalau jabatan yang mau diharapkan kira-kira apa yang bisa diberikan oleh orang yang tidak berkuasa lagi. Nah, ini fenomena yang saya kira sangat menarik secara sosiologi, sahabat. Dan perlu dicatat bahwa lagi-lagi yang namanya simbol itu, karena beliau sudah menjadi simbol sosial di tengah-tengah masyarakat, itu sangat susah untuk dijatuhkan hanya narasi teknis seperti ijazah atau gugatan hukum. Di sisi lain kita juga perlu jujur melihat posisi para purnawirawan ini. Dalam ilmu politik ada konsep post power relevant syndrome. Artinya kondisi di mana aktor yang sudah tidak memiliki kekuasaan formal berusaha tetap relevan dengan menciptakan isu atau konflik politik. Inilah yang sementara dilakukan oleh para jenderal purnawirawan ini. Nah, yang menjadi masalah adalah karena tanpa basis massa yang kuat dan tanpa narasi yang benar-benar baru, sehingga gerakan ini betul-betul hanya terlihat mengulang isu lama. Sehingga gerakan ini betul-betul hanya mengulang isu lama, mengganti jalur tanpa mengganti substansi, mengandalkan kontroversi untuk mendapatkan perhatian. Akibatnya apa? Ya, publik mulai membaca pola. Ini bukan perjuangan baru, tapi ini adalah merupakan resudi dari kegagalan masa lalu. Jadi mereka semua ini orang-orang gagal. Dan kenapa narasi ini sangat sulit berhasil, sahabat? Setidaknya ada 3 poin utama ya. Yang pertama, bahwa mayoritas masyarakat tidak melihat isu ijazah sebagai prioritas dibanding ekonomi, dibandingkan dengan pekerjaan dan stabilitas. Itu yang pertama. Jadi untuk apa isu-isu ijazah seperti ini yang kemudian akan membuat kita mau percaya terhadap apa yang mereka inginkan. Yang kedua,
isu yang terus diulang tanpa perkembangan yang signifikan itu akan mengalami kelelahan publik, dan itulah yang terjadi. Bayangkan isu jasa ini sudah berapa tahun. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat tahu bahwa semakin personal serangan, maka semakin besar kemungkinan publik berpihak pada yang diserang. Nah, itu yang terjadi hari ini. Makanya Rismon Siani Parpung harus undur dari perjuangan ini, karena salah satu alasannya itu, kok kita ini berteriak soal keadilan, kebenaran, tapi tidak ada rakyat yang ikut. Nah, itu dia rasakan sendiri. Cuma kan mereka yang mau balik ini, atau mungkin yang terlanjur sudah menerima pesanan besar, dana besar, ya susah mundur. Ya silakan aja terus, tapi pada akhirnya nanti sejarah akan mencatat bagaimana kalian menjadi alat sebuah kontestasi politik yang kotor yang dipertontonkan untuk rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia itu tidak bodoh, dia pintar memilah mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Nah, disinilah kebodohan orang-orang yang selalu menyerang Pak Jokowi ya. Karena dia seringkali mengabaikan fakta bahwa Pak Jokowi itu telah memasuki fase baru, yaitu tokoh pasca kekuasaan yang saya kira diakui atau tidak tetap berpengaruh. Dan dalam banyak negara, sahabat, figur seperti ini justru lebih kuat. Kenapa? Karena yang pertama tidak lagi terikat kebijakan formal. Yang kedua memiliki legasi yang sudah terbentuk. Yang ketiga didukung oleh basis loyalis yang solid. Lihat saja bagaimana orang berbondong-bondong ke rumahnya dari seluruh penjuru tanah air. Artinya serangan terhadap figur seperti ini sekali lagi tidak mudah berhasil, kecuali memiliki bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Kalau hanya omon-omon, hanya narasi, maka semua akan rungkat satu persatu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, langkah para purnawirawan dan salah seorang hakim ad hoc ini menunjukkan satu hal, bahwa mereka tidak memiliki kekuatan, tetapi yang dimiliki adalah keterbatasan opsi. Jadi sudah tidak ada lagi pilihan. Ketika jalur politik gagal, mereka beralih ke hukum. Ketika narasi besar tidak efektif, mereka masuk ke isu personal. Namun tanpa legitimasi publik, semua itu hanya menjadi gema di ruang yang sempit dan hampa. Sementara di sisi lain, dengan banyaknya dukungan terhadap Pak Jokowi, terutama dari rakyat seluruh penjuru tanah air, Jokowi justru kemudian menguat secara kultural dan sosial. Itu tidak bisa terbantahkan. Ada YouTuber Nusantara yang senantiasa membackup Pak Jokowi dari serangan-serangan musuhnya, dan semua terjadi secara alamiah, artinya organik, tanpa diorganisir. Sebab itu pada akhirnya publik, saya kira, bukan sekedar akan menjadi penonton, tapi mereka adalah penilai yang baik di akhir. Dan sejauh ini tanda-tandanya jelas. Serangan semakin keras, tapi legitimasi tidak ikut naik. Itu kelihatan kalau kita gambarkan dalam kurva. Itu serangannya begini, tapi legitimasinya menurun. Jadi pusing sebenarnya orang mau lihat itu. Akhirnya pada lari satu persatu. Itulah yang terjadi, sahabat. Oleh sebab itu, upaya mereka saya pastikan akan gagal total. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.